Di episode sebelumnya, Thorfinn berhasil menyelamatkan seorang bayi laki-laki bernama Karli. Tapi sayang sekali ibunya tidak bisa diselamatkan. Jadi sekarang mereka harus mencarikan ibu baru untuk Karli. Tapi sebelum itu mereka harus menghentikan tangisan Karli terlebih dulu. Ternyata Karli buang air besar, makanya dia menangis terus dari tadi. Karli ditidurkan di tanah dan Thorfinn membuka bajunya Karli. Sementara Einar pergi mengambil air bersih. Ternyata celana Karli sudah sangat kotor dan bau, dan Thorfinn menyuruh Mata Besar untuk mencucinya. Tapi dia tidak mau melakukannya karena menjijikkan. Gudrid bertanya apa yang bayi makan, dan Leif berkata bayi itu makannya susu ASI. Tapi dari yang Einar lihat, celana Karli juga bercampur dengan makanan padat. Jadi mungkin Karli juga makan selain susu. Tapi untuk lebih jelasnya, Thorfinn ingin mencari informasi terlebih dulu. Kemudian Gudrid pergi mencari baju ganti, sementara Thorfinn membasuh bokongnya Karli. Tapi tangisan Karli malah makin keras, dan Thorfinn tidak tahu dia melakukan kesalahan apa. Akhirnya setelah beberapa saat pontang-panting, Karli sudah selesai ganti baju dan Karli tidak menangis lagi. Semua orang merasa lega sekaligus capek. Dan Gudrid bertanya bayi itu sehari buang air berapa kali. Thorfinn merasa seberapa sering bayi buang air tergantung seberapa banyak makannya. Tapi mereka juga belum tahu makanan bayi itu apa dan harus makan berapa kali dalam sehari. Thorfinn lalu bertanya ke Leif, tapi Leif yang sudah tua saja juga tidak tahu informasi itu. Leif berkata dia adalah bapak, jadi dia tidak tahu apa-apa soal merawat bayi. Tapi satu hal yang sudah pasti adalah bayi itu minum susu, dan Thorfinn dengan polosnya menyuruh Gudrid untuk menyusui Karli. Tapi Gudrid menolaknya karena dia belum bisa menghasilkan susu ASI. Thorfinn bertanya kenapa tidak bisa, kan Gudrid punya payudara. Gudrid dengan malu-malu berkata, iya memang aku punya payudara, tapi hanya wanita yang sudah melahirkan yang bisa menghasilkan susu ASI. Dan faktanya Gudrid belum pernah melahirkan. Esek-esek aja juga belum pernah. Jadi sudah pasti Gudrid tidak bisa memberikan susu ASI kepada Karli. Thorfinn merasa terpukul mendengarnya. Dan untuk para penonton sekalian, jangan lupa nonton konten-konten pendidikan juga ya. Sekarang Thorfinn merasa sedih karena tidak tahu harus memberikan makan apa kepada Karli. Dan bisa saja Karli tidak akan bertahan sampai besok. Mata Besar bertanya apa susu kambing tidak bisa. Jika bisa, di tengah-tengah ladang ada kawanan kambing. Thorfinn merasa ini adalah jawaban. Kemudian Thorfinn dan Mata Besar menghampiri kambing-kambing itu. Tapi sepertinya kambing di sini tidak ada yang bisa menghasilkan susu. Jadinya mereka meneruskan perjalanan ke pulau selanjutnya. Mereka akhirnya singgah di suatu pulau dan mereka berhasil mendapatkan susu kambing di sini. Sepertinya Karli mau minum susu kambing ini. Dan sedikit informasi untuk kita semua. Susu kambing memang boleh diberikan kepada bayi, tapi ingat bayi itu minimal sudah harus berumur 6 bulan. Jadi jika di bawah itu sebaiknya tidak diberikan susu kambing. Dan jika sudah bisa minum susu kambing, tetap berikan dalam porsi yang tidak berlebihan. Pada akhirnya rombongan Thorfinn bermalam di suatu tempat. Dan semua orang menjadi susah tidur karena Karli sering terbangun di malam hari dan menangis. Keesokan harinya semua orang bangun dengan wajah yang lelah. Thorfinn mencoba memberikan makanan seperti bubur kepada Karli. Tapi Karli tidak mau dan terus saja menangis. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke pulau selanjutnya. Dan Leif mengenal orang di pulau ini adalah saudara dari ayahnya Karli. Tapi orang ini tidak mau mengadopsi Karli, dan orang ini menyuruh Leif untuk segera pergi. Thorfinn bertanya kenapa orang ini tidak mau merawat Karli, bukankah dia masih saudaranya Karli? Orang ini berkata dia tidak ingin mengorbankan keluarganya.
Ternyata keluarga Carly ini bermusuhan dengan keluarga yang lain, dan keduanya adalah keluarga yang besar. Dan permusuhan itu sudah berlangsung selama beberapa tahun. Jadi orang ini mengira serangan ke desanya Carly mungkin karena dendam itu. Jadi orang ini tidak mau terlibat dalam masalah. Tapi Thorfinn belum mau menyerah, dan Thorfinn menyuruh orang ini untuk merahasiakan kejadian ini. Tapi di sini adalah pulau yang kecil. Jadi jika tiba-tiba ada bayi pasti akan langsung ketahuan. Orang ini tidak mau bicara lagi dan menyuruh Thorfinn untuk segera pergi. Gudrid mulai emosi dan Gudrid berteriak, "Kau pengecut berhati dingin, dia ini keluargamu tapi kenapa kau tidak mau menerimanya?" Orang tadi tidak menjawab dan Thorfinn meminta Gudrid untuk tenang. Mata besar bertanya apa sebaiknya Carly ditinggal saja di depan pintu. Tapi jika begitu nantinya sudah pasti Carly akan dibunuh. Dan sekarang Thorfinn sudah menyerah dengan orang tadi. Selanjutnya Thorfinn berniat mencari orang yang benar-benar mau merawat Carly. Tidak perlu harus saudaranya Carly. Siapapun boleh, yang penting dia mau merawat Carly dengan sepenuh hati. Mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah cukup malam, mereka berhenti di suatu pulau dan mendirikan tenda di sana. Terlihat di sini mereka mendirikan 2 tenda. Mereka membuat makanan dan Thorfinn terus menggendong Carly sampai tertidur. Dan sedikit informasi tambahan, anjing yang menyerang Thorfinn sebelumnya juga ikut berlayar bersama Thorfinn. Jadi selain membawa Carly, mereka juga membawa anjing ini. Setelah Carly tertidur, Thorfinn membawanya ke tenda. Thorfinn menaruh Carly di atas matras. Tapi seketika Carly terbangun dan langsung menangis. Lalu Gudrid menawarkan diri untuk gantian menggendong Carly. Gudrid berpikir mungkin Carly sudah kelaparan. Tapi sayangnya Carly tidak mau makan bubur susu kambing yang mereka buat. Thorfinn sendiri tangannya cukup nyeri karena terus-terusan menggendong Carly. Gudrid merasa ini adalah sesuatu yang konyol. Kenapa banyak orang sangat takut dengan seorang bayi kecil? Thorfinn berkata Carly adalah pria, dan semua pria Nordik punya tugas untuk membalas dendam kepada pembunuh keluarganya. Begitu Carly sudah dewasa dan tahu tentang pembunuhan keluarganya, Carly mungkin akan mencoba membalas dendam. Sekarang memang itu masih adalah api yang kecil. Tapi bisa saja api kecil itu akan menjadi api yang besar dan menghancurkan segalanya. Jadi wajar saja jika saudara Carly tidak mau menerima Carly. Menurut Gudrid, Carly tidak perlu untuk balas dendam. Tapi setahu Thorfinn, jika Carly tidak membalas dendam, Carly justru yang akan dihukum. Pecundang seperti itu nantinya akan dijadikan kambing hitam dan diasingkan oleh masyarakat. Itu sudah menjadi tradisi untuk pria Nordik. Gudrid tidak sepenuhnya setuju dengan tradisi itu. Bodoh amat dengan semua itu deh. Jika Carly nantinya balas dendam, hal itu nantinya hanya akan menciptakan dendam yang baru. Gudrid merasa ini adalah tradisi yang aneh. Dan lagi sebenarnya siapa yang menciptakan tradisi itu? Bagi Thorfinn, balas dendam itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan pengakuan sosial, tapi lebih untuk menjaga perdamaian. Bayangkan saja jika kau bebas membunuh siapapun dan tidak mendapatkan hukuman, akan jadi seperti apa dunia ini? Jadi jika orang-orang takut akan menerima balas dendam, pasti mereka akan berpikir 2 kali untuk membunuh orang lain. Jika stigma ini bertahan, maka akan terjadi perdamaian. Tapi baik Thorfinn maupun Gudrid juga sadar kalau itu hanyalah perdamaian semu. Gudrid bertanya apa ada cara perdamaian yang lain, tapi Thorfinn masih belum menemukan jawabannya. Setelahnya mereka tidur di tenda masing-masing. Terlihat di awal tadi mereka mendirikan 2 tenda. Dan 1 tenda sudah diisi Leif dan Mata Besar. Dan kemungkinan Einar juga tidur di situ. Apa Thorfinn, Gudrid, dan Carly ada di tenda yang sama? Sangat-sangat sus. Keesokan harinya mereka semua sudah bangun.
dan Carly masih saja tidak mau makan bubur susu kambing. Dan tiba-tiba dari arah laut muncul Sigurd dengan kapalnya. Akhirnya setelah pengejaran selama 16 hari, Sigurd sudah berhasil menyusul Thorfinn. Kapal Sigurd akhirnya berlabuh dan Sigurd sudah menyiapkan rantai besi andalannya. Sigurd memanggil nama Thorfinn dengan sangat keras. Tapi karena itu Carly langsung menangis. Dan apa yang dikatakan Sigurd menjadi tidak jelas karena tertutupi suara tangisan Carly. Sigurd menyuruh Thorfinn mendiamkan bayi itu. Tapi Thorfinn berkata ini adalah salah Sigurd sendiri karena teriak-teriak. Tapi Sigurd tidak mau basa-basi lagi dan Sigurd meminta Gudrid untuk dikembalikan. Dan Gudrid sendiri terlihat sedang bersembunyi di belakang batu besar. Apakah Sigurd berhasil merebut Gudrid? Ataukah Gudrid masih bisa kabur bersama Thorfinn? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.